Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat belajar? Pastinya baik ya. Kali ini kita masih mempelajari materi teks eksposisi tentang menelaah struktur dan kebahasannya. Namun sebelum kita mempelajarinya lebih dalam, marilah kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan kepercayaannya masing-masing agar bertemunya kita lewat video ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sebelumnya silakan pahami tujuan pembelajaran berikut ini agar ketika sahabat pembelajar menyimak materi ini fokus pada apa yang mesti pembelajar kuasai. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah memahami dan mengungkapkan struktur teks eksposisi, dan yang kedua memahami kebahasaan teks eksposisi. Itulah tujuan pembelajarannya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang struktur teks eksposisi, ya, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apa yang maksud dengan teks eksposisi? Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya pengertiannya. Ya, betul sekali. Pengertiannya adalah teks eksposisi adalah teks yang membahas suatu masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Itulah pengertian dari teks eksposisi. Sekarang kita bahas struktur dari teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada tiga. Satu, tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Ingat ya, ada tiga struktur dari teks eksposisi. Yang pertama tesis, kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Oke, ada dua hal yang harus kalian ingat dalam tesis ini, ya. Jadi tesis ini itu berada di bagian pembuka atau berada di awal teks eksposisi, ya. Dan yang kedua, tesis ini berisi pendapat umum ya yang disampaikan oleh penulis terhadap permasalahan yang dia angkat dalam teks tersebut. Jadi ketika nanti ada soal yang berhubungan dengan struktur ya, maka kalian harus ingat bahwa tesis itu berada di awal teks. Kemudian tesis itu berisi pendapat umum dari permasalahan yang diangkat dalam teks tersebut. Semua dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan ke contohnya. Ini ada contoh dari tesis atau pernyataan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu, dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahannya. Silahkan cermati contoh tesis ini, boleh di-pause dulu videonya. Tadi sudah dikatakan bahwa tesis itu adalah pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks tersebut. Kita lihat, ini kan masih sebuah pendapat. Apa pendapatnya? Si penulis ini berpendapat bahwa bumi saat ini menghadapi berbagai masalah yang serius. Dia menguraikan ada 6 permasalahannya. Yang pertama adalah ledakan jumlah penduduk, kemudian penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Ya, jadi dia masih berpendapat ya terhadap sebuah
permasalahan. Tuh ya, contoh dari tesis. Sekarang kita lanjutkan ke argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Oke, silahkan cermati dulu. Argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Jadi, kalau tesis itu merupakan sebuah pendapat awal dari seorang penulis terhadap sebuah permasalahan yang dia angkat, kalau argumentasi ini penjelasan dari pendapat yang penulis sampaikan, di mana penjelasan tersebut berisi alasan yang logis, kemudian berisi fakta-fakta ya yang mendukung terhadap pendapat atau tesis yang diungkapkan oleh penulis. Kita bahas contohnya. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami, bencana longsor, dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan bangunan yang mengabaikan kondisi alam. Baik, tadi dikatakan dalam pengertian argumentasi itu ya merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis. Kita lihat, ini kan sudah menjelaskan ya. Penulis menjelaskan bahwa para ahli menyimpulkan bahwa masalah tadi sudah dibahas di tesis. Masalahnya apa? Ada 6 masalah lingkungan. Nah, dia bahas disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Nah, ini sudah berupa fakta. Mengapa fakta? Karena di sini nih sudah ada para ahli. Ya. Kemudian sini pada tahun 2005 dan 2006. Nah, ini data ya. Ini sudah fakta. Nah, itulah yang membedakan, kemarin sudah kita bahas, yang membedakan argumentasi dengan pendapat itu, yaitu kalau pendapat merupakan pendapat si penulis ya terhadap sebuah permasalahan yang dia angkat dalam teks eksposisi. Kemudian kalau argumentasi itu berisi tentang pendapat dia, berisi tentang sebuah argumen yang isinya berupa fakta ya, atau penjelasan yang berupa fakta. Ini jadi perlu diingat ya, agar kalian bisa membedakan perbedaan argumentasi dengan tesis. Selanjutnya kita ke penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Ini sudah jelas ya. Jadi penegasan ulang ini berarti bagian dari teks eksposisi yang membuat penegasan dari permasalahan, dari solusi yang dihadirkan oleh penulis, maka dibuatlah penegasan ulang. Ini contohnya, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Sudah jelas ini kalimat penegasan ya. Meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Ini kalau rekomendasinya itu adalah harus dicari solusi, sementara penegasan ulangnya ya harus segera diatasi. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menelaah struktur dari teks eksposisi. Kita simpulkan dulu, ada berapa struktur teks eksposisi? Ada 3. Apa yang pertama? Tesis, ya betul. Yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Sebelum kita lanjutkan, silahkan yang belum subscribe dulu ya, agar channel ini mudah ditemukan orang, channel ini terus berkembang. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih.
Kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama dari unsur kebahasaan teks eksposisi adalah makna istilah. Oke, untuk makna istilah ini acuannya satu, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita sering membaca, ya maka kosakata kita akan luas. Dan sekarang biasakan ketika kalian misalkan menemukan kosakata yang tidak kalian pahami, maka segera kalian lihat di KBBI ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu bisa diunduh di Play Store atau bisa langsung cari di Google ya gitu. Ini misalkan dari teks yang dijadikan contoh, yaitu ada polusi. Polusi ini maknanya adalah pengotoran tentang air, udara dan sebagainya. Kemudian habitat itu tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok. Kemudian ada perubahan iklim, fauna, flora dan drainase. Jadi mulai dari sekarang diingat ya kata-kata yang kalian belum memahami maknanya, sehingga nanti ketika diberikan soal ya kalian akan memahaminya. Mungkin contoh soalnya misalkan makna kata iklim dalam paragraf di atas adalah, nah gitu. Jadi nanti kalian bisa menjawabnya dengan baik. Selanjutnya kita bahas tentang adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Ya, kata sifat itu adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Kita berikan contoh. Ia cantik sekali. Kata bendanya apa? Ia, kan? Sementara cantik itu yang menerangkan. Ya. Gitu. Cantik sekali itu keterangannya ya. Dan di sini ada contoh yang lain, serius, besar, punah, langka, utama. Ya. Ini kalau makna leksikal atau makna kamusnya, serius itu sungguh-sungguh, besar itu berarti lebih dari ukuran yang sedang, punah itu habis tak bersisa, langka itu berarti jarang ditemukan, utama itu yang paling penting. Sekarang afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan baik berupa awalan, prefiks, kemudian sisipan itu infiks, akhiran itu sufiks, afiks gabung maupun konfiks. Oke, jadi pengimbuhan atau afiksasi itu ada di awal, di tengah, di akhir, atau gabungan. Ya, gabungan nanti ada dua, nanti kita bahas. Sekarang, memakan. Memakan itu disebut apa? Betul, prefiks ya, atau awalan. Mengapa? Karena di sini kan kata dasarnya adalah makan, mendapat imbuhan me, jadi memakan. Gemetar. Gemetar itu mendapat sisipan atau infiks. Kata dasarnya apa? Getar. Disisipi jadi gemetar. Selanjutnya adalah sufiks atau akhiran. Contohnya adalah makan. Kata dasarnya makan, mendapat akhiran an jadi makanan. Ya, perlu diingat. Afiksasi ada tuh, 1 awalan, 2 sisipan, 3 akhiran, kemudian ada afiks gabung. Nah, sekarang kita bahas tentang konfiks. Konfiks adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya bersama-sama. Ini perlu digarisbawahi. Jadi konfiks itu gabungan ya. Gabungan itu berarti antara di awal dan di akhir yang melekatnya bersama-sama. Ingat ya, melekatnya bersama-sama. Karena ini nanti akan yang membedakan dengan afiks gabung. Kita berikan contohnya di sini adalah kemasyarakatan. Ya, kemasyarakatan, kata dasarnya adalah masyarakat. Awalannya mendapat awalan ke dan akhiran an. Ini kan berarti melekatnya sama-sama, kemasyarakatan. Dan yang kedua, perdamaian, damai, peran. Mempelajari, mei, pelajar. Nah, tuh. Selanjutnya kita afiks gabung. Afiks gabung adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya pada kata bentukan tetapi tidak secara bersama-sama. Ingat, kalau afiks gabung itu ya gabungan yang tidak bersama-sama, di awalan akhirannya tidak bersama-sama. Kalau konfiks
itu bersama-sama. Ya, kita berikan contohnya. Memunguti. Ya, memunguti kata dasarnya kan adalah pungut. Ya, di sini ada berarti gabungan dari memungut dan i, jadi memunguti. Ya, kalau memungut dipecah lagi jadi mepungut. Membacakan. Ya, membacakan, membaca nanti membaca. Pembacaan, pembacaan. Ya, kemudian pembaca itu pe dan baca. Oke, sekarang kita lanjutkan. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Contohnya, ia cantik sekali. Kata cantik adalah kata sifat, sebab menerangkan kata benda ia. Tetapi kata sekali adalah kata keterangan karena menerangkan kata sifat cantik. Ciri adjektiva ya itu ada dua. Satu, dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Misalkan cantik, sangat cantik, paling cantik, ya. Atau pintar, sangat pintar, paling pintar, agak pintar, pintar sekali. Dan dapat membentuk konstruksi se ditambah kata sifat yang diulang ditambahnya. Secantik-cantiknya, sepintar-pintarnya. Ya, itu untuk kata sifat. Sekarang kata kerja atau verba. Ciri kata kerja itu bisa disangkal dengan kata tidak. Contohnya, tidur, tidak tidur. Membaca, tidak membaca. Bertapa, tidak bertapa. Berjalan, tidak berjalan. Tuh, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, bisa membentuk konstruksi kata kerja ditambah dengan kata sifat. Contohnya, tidur dengan nyenyak. Nyenyak itu kan kata sifat. Membaca dengan teliti. Bertapa dengan tekun. Berjalan dengan cepat. Oke, kita lanjutkan. Nomina atau kata benda. Ciri kata benda bisa disangkal dengan kata bukan. Sekarang kata bendanya kita ambil kata meja, bukan meja. Pengadilan, bukan pengadilan. Kemerdekaan, bukan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, bisa membentuk konstruksi kata benda ditambah kata sifat. Misalkan, meja yang kuat. Pengadilan yang jujur. Kemerdekaan yang benar. Sekarang kita bahas kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif itu harus memiliki objek. Contohnya, ia membaca buku pelajaran. Ia itu subjek, membaca predikat, buku, pelajaran itu objek. Kalimat dwi transitif yaitu kalimat yang membutuhkan kehadiran objek dan pelengkap. Contohnya, ibu menjahitkan adik saya baju baru. Ibu itu subjek, menjahitkan itu predikat, adik itu objek, baju barunya itu adalah pelengkap. Yang ketiga, kalimat semi transitif yaitu yang boleh diikuti objek, boleh juga tidak. Contohnya, adik menulis. Itu kan berarti subjek predikat. Adik menulis cerita. Subjek, adiknya itu subjek, menulisnya predikat, ceritanya itu objek. Ini salah ketik ya. Jadi harusnya SPO-nya agak mundur ke belakang. 4. Kalimat aktif intransitif yaitu kalimat yang tidak menggunakan objek. Wujudnya bisa subjek predikat. Misalkan, adik tidak tidur siang. Subjek, predikat lengkap, itu wajib hadir. Polisi bersenjatakan pistol. Dan subjek predikat pelengkap. Pelengkap boleh ada, boleh tidak. Ayah berdagang atau ayah berdagang buah-buahan. Yang kelima, kalimat pasif. Kalimat pasif itu ada dua jenis predikatnya ya. Jadi ketika kalian nanti membedakan kalimat aktif dengan kalimat pasif, maka lihat kata kerjanya. Ya, kalimat pasif itu kata kerjanya berimbuhan ter, ke, an, atau di. Contohnya, adik dimarahi ibu. Itu kan predikatnya dimarahi. Berarti itu mendapat
imbuhan di, ya. Atau adik terjatuh, ya, aku dapat imbuhan ter. Tuh. Kemudian yang kedua, pasif persona, ya. Jadi yang kedua, lihat kata kerjanya itu gabungan antara persona itu kata benda atau kata orang, kata ganti orang, ya, dengan kata kerja. Misalkan aku di sini, buku ini aku pinjam, ya. Predikatnya itu dua kata, yaitu aku pinjam, gitu, ya. Itulah yang bisa disampaikan dalam menelaah struktur dan kebahasan teks eksposisi. Semoga bisa memahaminya. Jika belum paham, silahkan bisa ditulis di komentar atau bisa chat saya, ya, sehingga kita bisa berdiskusi lebih baik lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.